Itu ada yang itu histeris teman-teman. Itu apa mut? Itu apa mut? Itu apa mut? Itu si manis mut. Itu si manis. Itu kata salah seorang penumpang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di MKD Film Channel, di mana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan jin dan manusia, dan semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kembali lagi saya mau berbagi sebuah cerita, yaitu cerita horor ya. Yaitu cerita horor yang pernah saya alami di tahun 1992 tepatnya ya teman-teman. Pada saat itu saya bekerja di Tanjung Priok, dan kerja saya itu malam hari teman-teman, berangkat jam 7 malam, pulangnya lagi sekitar jam 1 atau jam 2 malam, bahkan bisa pagi hari, yaitu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi ya, tergantung kiriman. Ya, di sini saya mau sedikit cerita kejadian horor yang pernah saya alami plus yang dialami oleh penumpang-penumpang saya. Pada saat itu tepatnya malam Jumat ya, Jumat Kliwon, bulan purnama, yaitu bulan Jawa, bulannya bulan purnama. Seperti biasa saya berangkat kerja itu dari rumah jam 7 ya kan, jam 7 kita berangkat menjemput penumpang, karena penumpang tetap berangkatnya harus dijemput, pulangnya juga harus dianterin ya. Ya istilahnya antar jemput plus bawa barang, yaitu barangnya berupa ikan basah yang diambil dari Muara Baru. Yaitu Muara Baru itu adalah sebuah pelelangan ikan yang terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Pada tahun 1992 di daerah Tanjung Priok itu belum ada tol yang langsung turun di di Muara Baru. Nah, setelah beberapa tahun kemudian itu baru ada ya, yaitu langsung dari Pelumpang sampai ke Gedung Panjang. Dari Gedung Panjang turun terus belok kanan, lurus terus sampailah Muara Baru teman-teman. Nah, pada saat itu sekitar jam 9 saya berangkat mengantar penumpang yang pertama, yaitu di Pasar Plaza Pluit ya. Setelah Pasar Pluit mengirim lagi ikan ke Pasar Pejagalan Bandengan. Setelah Bandengan ngirim lagi ke Kebayoran Baru maupun Kebayoran Lama. Nah, setelah ngirim ke Pasar Baru maupun ke pasar Kebayoran Baru maupun Kebayoran Lama, itu balik lagi ke Muara Baru, ngambil lagi penumpang, yaitu penumpang terakhir yaitu penumpang Pulau Gadung, Pasar Taruna ya, yang jualan ikannya di Pasar Pulau Gadung. Itu Pasar Taruna teman-teman, belakangnya Terminal Pulau Gadung waktu itu ya. Namun sebelum saya berangkat ke Pulau Gadung, otomatis saya itu kan harus muat dulu kan, muat ikannya, dinaikkan ke mobil semuanya, dan itu disusun. Itu ikannya itu dimasukkan ke ember teman-teman, ember terus disusun. Di atasnya ember dikasih papan, di atas papan dikasih ember lagi, dan itu ember, setiap ember ada ikannya gitu ya. Ikannya macam-macam, ada ikan jair, ikan selar, ikan
teri, ada ikan tongkol, ada sontong, ada pokoknya macam-macam lah itu ya. Nah pada saat itu setelah selesai langsung berangkatlah ke pasar ikan, jemput penumpang satu lagi. Nah setelah selesai dari pasar ikan kita langsung balik ke mana tuh, ke pasar Pulau Gadung ya. Pada saat itu belum ada tol, kita harus jalan melewati dari pasar ikan lewat pelabuhan Sunda Kelapa langsung jalan Lodan. Nah dari jalan Lodan otomatis lewat yang namanya Ancol teman-teman, itu tempat wisata ya Jakarta Utara, itu Taman Impian Jaya Ancol. Nah konon ceritanya apabila melewati daerah itu atau rute itu, yaitu Jalan Lodan, Ancol, dan seterusnya, jika ada salah seorang atau seseorang yang bercerita tentang si manis jembatan Ancol, maka si manis jembatan Ancol ini bakal muncul teman-teman. Gitu. Ya pada saat itu ya percaya nggak percaya, karena apa? Karena belum pernah menyaksikan sendiri, belum pernah melihat sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah mobil ini muatannya penuh banget teman-teman, itu ikan plus orang, jadi berat. Di mobil itu nggak bisa lari kencang ya paling sekitar lari 60-70 itu ya standar ya, minimum, bukan standar tapi minimum ya. Nah pas setelah melewati Jalan Lodan ya kan, terus melewati apa depannya Taman Impian Jaya Ancol atau Ancol itu, dari kejauhan itu bapak saya plus penumpang yang di depan tuh dari kejauhan tuh kelihatan ada putih-putih ya, semacam kayak kantong putih gitu ya, kain sekelebatan tapi berdiri begini teman-teman, berdiri. Ya nggak tahunya itu pas mobil itu semakin dekat kan, itu tangannya begini teman, ada tangan tapi tangannya nggak kelihatan, cuman kain doang begini. Jadi semacam orangnya top ya, orangnya top. Ya, jadi kita nggak berhenti teman, kita ketakutan gitu, tapi tetap apa namanya, tetap waspada ya, karena kita lagi membawa kendaraan kan gitu, takut terjadi apa-apa. Seperti itu teman-teman. Nah setelah itu, setelah melewati apa, pada saat mau melewati si entah si manis jembatan Ancol entah apa, yang jelas itu di situ pakai gaun putih panjang ya, semacam kunti gitu ya. Yaitu teman saya, teman apa, penumpang saya ini kan kebanyakan cewek-cewek semua, ada yang cewek-cewek ada yang ibu-ibu ya, pokoknya intinya cewek semua lah gitu. Itu ada yang itu histeris teman-teman, itu apa mut itu apa mut itu apa mut itu si manis mut, itu si manis, itu kata salah seorang penumpang saya teman-teman. Ketakutan dia. Pada saat itu saya ya berusaha nggak panik ya, berusaha tenang gitu, terus menenangkan penumpang saya. Kamu nggak usah takut begitu mah, kata saya, namanya sama kan, kamu harusnya itu istighfar atau berselawat ya, supaya nggak terjadi apa-apa. Justru yang terkadang terjadi kecelakaan itu apabila kita dikasih lihat seperti itu terus kita panik, terus ngejegas sekuat tenaga, yang terjadi DR. Ya alhamdulillah setelah melewati apa sosok putih itu tadi, itu nggak lama lagi teman-teman, itu dari belakang saya ya, itu ada mobil box ya, mobil box itu nyalip saya atau membalap saya. Nah nggak lama kemudian ini apa namanya, si manis, entah si apa si Kunti, karena memang di situ terkenalnya si manis jembatan Ancol teman-teman gitu. Jadi terkadang ada yang melihat sosok si manis ini pakai itu apa payung gitu ya, berdiri, kadang-kadang cuman lewat sekelebatan di depan warung
begitu ditengok udah nggak ada. Itu sering terjadi. Bahkan pada saat itu pernah ya terjadi, ini kan jembatan ya teman-teman ya, itu jembatan super gede, terus pagar besinya tinggi. Kalau dipikir secara nalar atau secara logika itu ya nggak mungkin, bahkan 100 orang aja mungkin ya nggak kuat ngangkat, karena itu trailer atau kontainer yang gede panjang itu bisa nyangkut di atasnya jembatan itu teman-teman, di pagar besinya. Nah, itu nyangkutnya bukan sekedar nyangkut, itu rodanya bisa naik ke jembatan, nyangkut dan nggak bisa apa-apa. Itu pernah terjadi, dan itu bukan kata orang, itu saya melihat sendiri. Nah, kita balik lagi ke mobil box tadi kan, yang setelah mobil box itu nyalip saya kira-kira ada sekitar 50 sampai 70 meter di depan saya, itu tiba-tiba muncul bayangan putih tadi itu terbang ngejar mobil box itu tadi teman. Setelah ngejar mobil box, nempel di mobil box, jadi nempel gitu kayak orang numpang. Bagaimana sih numpang itu, nggak lama lagi itu mobil box itu oleng begini teman, oleng. Dan kalau mobil itu masuk ke ke kali Ancol itu kan, di depan Taman Impian Jaya Ancol kan ada kali gede kan yang langsung ke laut itu. Ya itu kejebur ke situ teman-teman, tapi yang udah deket ke jembatan Ancol, yang udah mendekati pos 9 kalau nggak salah ya. Ya di situ teman-teman. Ya kadang kalau dipikir secara logika ya nggak masuk akal. Mau bilang nggak percaya tapi itu terjadi, dibilang percaya itu kayak gimana ya? Apakah itu sebuah kebetulan atau memang apesnya mobil itu, saya nggak tahu ya. Dan itu terjadi itu di depan saya. Itu saya pernah ngalamin hal itu. Bahkan di tahun 1994, 95 kalau nggak salah ya. Nah, bapak angkat saya ini punya proyek teman-teman, punya proyek bikin kapal pesiar, tepatnya di daerah Ancol juga, tapi di PLTU-nya, ini PLTU Ancol ya. Dan ini aneh tapi nyata. Pada saat itu kapalnya itu sudah jadi teman-teman, sudah jadi, tinggal tes ya, dites gitu. Namun setelah sekian banyak orang ini mendorong kapal ke laut, itu kapalnya nggak gerak sama sekali teman-teman. Kapal yang udah jadi, yang baru jadi itu nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Bahkan sampai kren gitu ya, kerennya aja nggak kuat, aneh. Dan untungnya Pak D saya itu ada di situ gitu. Ya Pak D saya ini orang kepercayaan bapak angkat saya ya gitu ya, untuk menjaga luar maupun dalam proyek itu gitu. Maksudnya luar dalam ya teman-teman tahu sendiri lah ya gitu. Dan di sini saya nggak berani nyebut namanya Pak D saya, orangnya kecil gitu ya, sama saya mungkin sama lah ya gitu. Dan Pak D saya ini dulu gitu bisa dikatakan kaki tangannya atau orang suruhannya presiden kita, yaitu presiden pertama itu Bung Karno ya itu. Nah Pak D saya ini teman-teman dititipin kelebihan sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bisa mukasafah gitu ya atas izin Allah. Nah disitu setelah diteliti, dilihat sama Pak D saya, itu ternyata di dalam kapal yang baru jadi itu lagi didudukin si manis jembatan Ancol sama jin atau hantunya orang Belanda yang suka minum bir itu ya. Setelah komunikasi secara lain sama Pak D saya, kata Pak D saya, ini kapal bus kamu ini bisa turun ke laut tapi dengan satu syarat.
Kalau nggak ada syarat itu saya nggak mau turun dari kapal ini, mau sampai kapanpun kapal ini nggak bakal bisa jalan. Itu kata si manis seperti itu teman-teman. Terus kalau boleh tahu, kata Pak De saya, syaratnya apa? Jadi si manis ini teman-teman minta apa, ya permintaannya nggak masuk akal ya gitu. Jadi minta 400 tusuk sate kambing kendit. Kambing kendit tahu sendiri teman-teman, harganya ya lumayan tinggi. Terus yang hantu orang Belanda siapa sih ya namanya, saya lupa. Kalau di filmnya Mak Lampir itu sebenarnya itu ada, itu namanya siapa ya, jadi anak buahnya Mak Lampir itu, tapi itu di sinetron ya teman-teman. Itu minta bir banting. Nah bir ini bir banting yang segini apa lambangnya begini, set 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 set, itu 1 krat. Nah setelah selesai komunikasi seperti itu, Pak D ngomong sama bapak saya, bapak angkat saya. Terus bapak angkat saya ini pulang ke rumah. Nah di rumah bapak cerita sama saya, dan Mahmud itu aneh, ada jin minta sate 400 tusuk lagi, dan kambingnya nggak mau kambing yang biasa, harus kambing kendit. Itu nyari kambing kenditnya di mana ya Mud? Ya nggak tahu Pak, kata saya. Lagi singkat cerita pendek kata, dapatlah kambing kendit, terus disembelih ya, dipotong, dibikinlah apa sate. Nah, 400 tusuk lengkap plus bumbu. Nggak tahu itu jin model apa, saya nggak tahu teman-teman ya. Jinnya jin kelaparan kali ya itu. Mau apa, mau pesta, karena itu sudah ada sate, ada apa namanya, ada minta apa bir ya. Kalau dipikir secara nalar ya nggak masuk akal teman-teman gitu ya, aneh gitu. Ya akhirnya bapak ya nggak mau ambil pusing ya, akhirnya daripada kapal udah jadi nggak bisa jalan kan, ya itulah, mau nggak mau gitu ya, mau syirik mau musyrik itu saya mau alam ya, itu ya tergantung penilaian kita masing-masing gitu ya. Nah akhirnya setelah apa bir dapet, satenya dapet, disuguhkan di dalam kapal itu teman-teman. Nah, terus nggak lama lagi, selang beberapa saat ya, sekitar 10 menit atau seperempat jam, itu kapal teman-teman nggak usah didorong orang banyak, cuma didorong kaki saya sendiri yang udah sepuh begitu, pakai tangan satu ini, jalan teman-teman, jalan, dan itu langsung bisa nyebur ke lautnya, ke laut ya. Ya itulah teman-teman ya, kalau dipikir secara apa namanya logika ya susah dipercaya, tapi memang itu terjadi teman-teman. Itu bukan katanya, saya ini kan kerjanya malam, terus kalau siang itu saya ngantar orang-orang bengkel itu, kerja di PLTU bikin kapal pesiar itu teman. Bahkan bapak saya pernah borong itu ya, punya proyek, bukan borong ya, punya proyek di sini di daerah Muara, Muara Gembong. Nah, di situ pernah bikin kapal di situ. Kan ada kan di daerah Muara Gembong apa sih? Ya pokoknya lah ada lah. Itu ya kapal-kapal sedang, kapal-kapal pesir yang ukuran kecil ya teman-teman. Itu bapak angkat saya pernah punya proyek di situ, lama di situ. Ya di situ. Cuman yang ngalamin hal ganjil yang super horor itu, bahkan pekerjanya yang tidur di situ aja hampir setiap malam digangguin yang namanya si manis itu, kadang suara ya kan, kadang tak tahu ada suara orang mandi, padahal nggak ada orang mandi tapi suaranya kayak orang mandi, seperti itu teman-teman. Jadi itulah konon katanya, apabila tepat jam tanggal 15 bulan purnama di malam hari ada orang yang berbicara atau bercerita tentang si manis, itu katanya langsung muncul, itu entah berupa bayangan, entah berupa apa sekelebatan gitu ya, itu muncul itu.
Jadi memang si Maris ini kan katanya itu ya dendam sama apa sopir-sopir gitu ya. Ya ceritanya mungkin lain ya kan. Saya cerita cuman cerita apa namanya teman-teman? Cerita yang pernah saya alamin aja ya. Gitu. Ya itulah teman-teman sedikit cerita tentang hal ganjil yang pernah saya alami itu horor menurut saya. Karena pada saat itu baru kali itu saya melihat makhluk yang super horor, super ngeri gitu, menakutkan. Tapi saya berusaha tenang. Jadi selalu bersolawat, beristighfar. Ya itulah. Saya kira apa eh, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, terutama saya pribadi. Jika kalian suka dengan apa yang saya ceritakan ini, silakan tinggalkan jejak itu like, komen, dan subscribe. Balasannya pasti dibalas, hanya saja nggak langsung ya teman-teman. Mungkin bisa 2-3 hari baru dibalas subscribe-nya gitu. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.